melalui aplikasi Zoom ada Dr. Eriko Leimina. Betul nggak saya menyebutnya ya? Beliau ini Halo, selamat baru siang. Betul, bergabung betul, sepertinya betul. di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Sekarang saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Betul sekali tadi namanya. Terima kasih untuk sudah Oke. diperkenalkan, Mbak Nitro. Iya, apa kabar, Dok? Suara saya jelas ini masuk? Masuk tapi sepertinya kok kecil ya, Dok ya? Hmm. Kecil ya. Saya dekatkan Nah, lagi ya. oke, Oh, sudah. Iya. udah lebih jelas? Oh, sudah lebih jelas sepertinya ya. Oke, dokter di mana nih? Masih di Oh, rumah sakit lagi praktek atau? betul, betul. Lagi praktek ini. Lagi praktek di Panti Wilasa Dr. Cipto. Oke, dokter Kita Eriko punya klinik Lena ini adalah spesialis bedah. bedah saraf. Oke, nah dok, ini mungkin sebelum nanti kita akan bahas banyak hal gitu ya bersama dengan dokter. Biasanya ini saya nyebutnya siapa sih dok? Kalau menyebut nama komplit kayaknya kok panjang sekali nih ya. Iya, boleh Dokter Erik, boleh Dokter Eriko, boleh. Oke, ya, Dokter Erik, spesialis bedah saraf itu sebetulnya gitu ya, Dok. Itu sebetulnya menangani Ya, apa saja sih, Dok? ya. Jadi spesialis bedah saraf itu adalah spesialis untuk membedah saraf. Saraf yang paling besar di kita ada di mana? Di otak dan tulang punggung. Mm-mm. Jadi, jadi kasusnya tuh kalau kita sederhanakan bisa kita bilang spesialis bedah saraf tuh bedah otak dan bedah tulang punggung. Tapi itu kan barangnya ya. Keluhannya apa sih yang bisa kita konsul ke bedah saraf? Mm-mm. Jadi mulai dari nyeri kepala yang berkepanjangan, terus nyeri punggung, kemudian ada juga nyeri wajah. Nyeri wajah ini terkait dengan trigeminal neuralgia kalau kita uh, diagnosanya nanti trigeminal neuralgia kayak gitu. Nah, apalagi selain itu masih banyak lagi sebenarnya. Nanti kasus-kasusnya itu tadi berdasarkan keluhan nyeri, Mm-mm. terus ada yang berdasarkan uh, letak penyebabnya. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya misalnya satu tumor, terus ada perdarahan seperti itu. Mm-mm. Kira-kira kayak gitu. Oke, tapi awalnya adalah biasanya keluhannya kalau yang ditangani sampai ke bedah syaraf itu, tapi memang pasti ada apa ya? Ada rangkaian pemeriksaan awalnya terlebih dahulu lah ya, Dok ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Bisa pertama kali berkonsultasi dengan bedah saraf pun it's okay. Hmm. Jadi kita melayani menerima konsultasi dari paling banyak kita menerima konsultasi dari dokter saraf kalau misalnya nyeri pinggang sudah lama diobati tapi kok tidak respon bisa dikonsul ke bedah saraf untuk perlukah tindakan terapi bedah di bidang ini ya Hmm. gitu. Terus kalau enggak kalau misalnya itu paling sering yang telat itu pasien pandangannya buram, datang ke dokter mata, datang Mm-mm. ke dokter mata sudah diobati, cuman kan dokternya kan pasiennya banyak ya, kita nggak bisa eh, pungkiri lah ya di Indonesia ini jumlah dokter sama pasien memang masih terlalu sedikit dokternya. Nah, Mm-mm. kemudian pasiennya jarang kontrol lagi datang ke dokternya mata, jadi dikasih obat, dikasih kacamata, resep ternyata tidak membaik pun tidak kontrol lagi. Nah, tiba-tiba datang udah buta ke dokter bedah saraf, ternyata ada tumor di kepala. Itu bisa juga jadi problematika di kita itu. Jadi datangnya telat. Pasiennya sendiri atau masyarakat masih belum aware kalau diobati tidak bisa ya sudah gitu aja. Masih Mm-mm. ada opsi-opsi yang lain, masih ada kemungkinan yang lain untuk periksa ke dokter yang lain untuk second opinion namanya minta pendapat yang lain. It's okay, masih boleh ya gitu. Mm, Terus oke. kalau enggak Mm-mm. ada lagi dari ini kasus yang kemarin yang saya tangani baru ini aja itu seminggu yang lalu itu trigeminal neuralgia. Mm-mm. Datang udah ke dokter gigi, dicabut giginya, udah di ini dipikir memang sumbernya karena keluhan pasien mengarah ke gigi ya. Jadi dia ambil di ini tapi ternyata masih berulang-berulang. Ternyata setelah dicek, kita cek datang ke dokter saraf, kemudian Mm-mm. dokter saraf datang ke saya, akhirnya Mm-mm. ditemukan ada trigeminal neuralgia. Apa itu trigeminal neuralgia? Trigeminal neuralgia ini adalah saraf di dalam otak yang tercepit. Kebetulan sarafnya adalah saraf trigeminal
Nah, Mm-mm. saraf trigeminal ini adalah saraf yang mengatur untuk sensasi wajah. Nah, Mm. ketika sensasi wajah ini terganggu, dia kedorong sama pembuluh darah, dia jadi nyeri. Mm-mm. Nah, kita lakukan akhirnya setelah 4 tahun, pasien ini 4 tahun ke dari 2020 nyerinya. Jadi waktu COVID itu nyeri-nyeri, mungkin beliau juga takut untuk berobat, akhirnya beliau tidak berobat, atau berobatnya ke dokter gigi tadi karena bermasalah, sama dokter mata karena sininya nyeri. Jadi wajah separuh sisi sini Mm-mm. itu akan terasa nyeri. Bisa Oh, di mata terasanya, bisa di gigi, bisa di sinus, dipikir sinusitis, dioperasi sinusitis, itu ada pengalaman-pengalaman pasien yang lain ya. Tapi mm-mm. yang kemarin gigi sama mata dia kerasanya. Nah, terus kalau udah berobat kita oh, puji Tuhannya berhasil dan tidak ada masalah nyeri kurang. Nyerinya tadi yang mukul-mukul nyeri, hilang. Pasca operasi 4 jam, udah selesai biusnya, kita cek, hilang. Jadi seperti itu. Jadi misalnya memang ada permasalahan di bidang saraf, di bidang mata, di bidang gigi, THT, sinusitis tadi, kalau memang berulang atau ini perlu evaluasi lebih lanjut, mungkin bisa datang atau bisa minta konsul ke dokter bedah saraf. Seperti itu mungkin. Oke, Itu, Mbak gambarannya Nurul. seperti itu gitu ya. Heeh. Betul, Gambarannya Mbak seperti itu, Nurul. Good News Family. Karena seringkali di masyarakat gitu ya, kalau nyeri, terus kemudian nggak dicari sumber utamanya, hanya diberikan misalnya anti nyeri gitu ya, yang hanya menahan. Nanti anti nyerinya hilang, efeknya balik lagi nyerinya datang. Hanya seperti itu, tapi nggak sampai tuntas. Seringkali kalau apa ya dok, untuk dicari tahu sampai ini kan memang membutuhkan, kalau menurut saya sih kayak waktu yang cukup panjang ya dok ya. Nah ini kadang-kadang Betul. masyarakat sabarnya di mana yang karena harus berulang kali ke dokter atau seperti apa sih dok? Ya, problematika kita juga ya. Jadi kalau Mm-mm, misalnya, eh, jadi sebenarnya kalau seperti trigeminal neuralgia, kita ngobrolnya yang intens itu bisa atau kita sebut kalau di istilah medis adalah anamnesis ya. Anamnesis itu mm-mm, bahasa Inggrisnya history taking, atau mm-mm, yang tadi nanti ngobrol kalau bahasa Jawanya kita ya. Ngobrolnya itu kalau intens, kita bisa tahu itu trigeminal neuralgia tanpa pemeriksaan apa-apa. mm-mm, Pemeriksaan hanya membuktikan tidak ada struktur lain seperti tumor atau kelainan pembuluh darah seperti aneurisma ketika kita mau operasi. Jadi mm-mm, MRI atau pemeriksaan MRI yang waktu trigeminal neuralgia ini hanya untuk menyingkirkan kemungkinan selain itu. Tapi kalau dari arahnya sudah memang mengarah ke trigeminal neuralgia. Jadi ngobrolnya perlu lebih panjang. mm-mm, Kayak gitu. Terus mm-mm, yang tadi mengenai kapan datang ke bedah saraf itu, mm-mm, kalau ada keluhan-keluhan seperti benjol di kepala, nyeri kepala, kayak gitu, atau kita turun dari kepala ya mata, pandangan buram, udah pakai kacamata, udah dikoreksi, tapi masih tetap, terus mm-mm, bisa aja di wajah, wajah apa, nyeri, sama kedutan di wajah. Ada pasien yang sukanya gini, mm-mm, mm-mm, mm-mm. nah kayak gitu, atau merah terus gini tapi tambah gitu. Nah, itu bisa kedutan pada wajah ini bisa kita periksa kalau misalnya memang khas untuk hemifasial spasme, kita juga lakukan yang operasi yaitu microvascular decompression atau dekompresi pembuluh darah mikro seperti Oke. itu. Terus ada lagi keluhan lain apa? Lumpuh, nyeri leher, nyeri punggung, pinggang, kesemutan di tangan sama tangannya lemah, kemudian gangguan gerak, epilepsi, kecelakaan karena jatuh atau karena kecelakaan lalu lintas, juga nyeri tulang punggung. Seperti itu. Oke, ini memang ternyata memang kalau apa namanya bedah saraf ini cakupannya cukup luas gitu ya. Dan tadi awal utamanya gejala kalau mau ke bedah saraf ini tadi seperti nyeri, kedutan dan lain sebagainya bisa kemudian untuk kita lihat nih penyebabnya apa, tepatnya di mana gitu kan. Nah, kalau buat Anda mungkin ada yang mau bertanya, silahkan kirimkan melalui WhatsApp ya di 0812252255
949 atau 08157575800949. Bisa bertanya apapun deh boleh. Ini tentang bedah syaraf, spesialis bedah syaraf. Nah, dokter kalau dokter Erik kalau praktek di Rumah Sakit Panti Wilasa Dokter Cipto hari apa aja nih? Saya prakteknya untuk di Panti Wilasa Dokter Cipto dari Senin sampai Sabtu. Wih, Senin sampai Sabtu, Dok. Pagi ya? Betul. Pagi jam 10 sampai jam 1 siang. Berarti sekarang ini saya sedang mengganggu jam jam prakteknya dokter. It's okay, sudah dikhususkan waktunya. Oh gitu. Oke. Ya. Nah, Untuk good news. thank you. Oke, ini ada pertanyaan yang tiba-tiba masuk, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba jawab terlebih dahulu. Ini pertanyaannya menarik juga. Selamat siang dok, sudah sekitar 2 minggu bawah mata sebelah kiri saya terasa ada kedutan. Nggak terlalu sering, tapi kalau itu muncul terasa cukup mengganggu. Nah, kira-kira kenapa ya dok? Terima kasih. Ya, boleh. Ini untuk masalah kedutan di wajah sebelah kiri ya, di bawah mata aja ya, Hmm. nggak banyak ya untuk ininya. Berarti cuma kedutan di mata. Oke. Mm-mm. Kalau kedutan di mata, cuma bagian mata aja, itu Mm. masih belum terlalu mengganggu. Mungkin tadi yang terasanya siapa Pak namanya tadi? Nggak ada namanya sih dok. Oh, anonim ya, enggak apa-apa. Ah, Jadi kalau terus- misalnya memang ada Mm-mm. kedutan di otot-otot kecil, itu bisa karena berbagai macam. Bisa Mm-mm. karena kekurangan kalsium. Jadi Mm-mm. bisa untuk konsumsi kalsium dulu, apa susu. Kalau enggak nanti ikan seperti yang ikan teri kecil-kecil itu tinggi kalsium. Jadi Mm. itu bisa dikonsumsi terlebih dahulu. It's Mm. okay, enggak masalah. Atau kalau enggak mau minum langsung tablet atau kapsul yang tambah untuk kalsium, boleh juga. Mm. Seperti Mm. itu. Awal-awal. Terus kalau misalnya yang hemifasial spasme itu yang seperti apa sih? Kedutannya itu hampir otot-otot wajah. Jadi otot-otot wajahnya bukan cuma satu yang kayak kedutan di mata aja, tapi kedutannya tuh hampir seperti gini nih. Kalau saya praktekkan boleh ya. Ini Boleh. pemirsa bisa Bisa melihat lihat ya di ini. Facebook bisa Bisa lihat kelihatan. ya. Oh bisa. Oke, jadi kedutannya kayak gini. Hmm. Seperti itu. Jadi seluruh Hampir wajah kayak tertarik gitu ya separuh wajah itu ya. itu seperti Mm-mm. ketarik separuh wajahnya itu. Mm-mm. Kayak gitu, itu yang kemungkinan besar adalah hemifasial spasme. Jadi ada tipenya, nggak cuma yang mata saja untuk Mm. hemifasial spasme. Mm-mm. Oke. Begitu mungkin. Ini kalau misalnya Anda buka mitosnya, ini bukan masalah kedutan itu bukan masalah mitos mau dapat rezeki atau enggak lah ya. Ini apalagi kalau misalnya terjadi berulang atau beberapa kali atau sering kali terjadi di tempat yang sama, mungkin kita harus curiga bahwa oke, mungkin ada sesuatu nih. Seperti itu ya dok ya. Karena masyarakat Indonesia tuh sering Betul, kali mitos atau faktanya tuh banyak dok. betul, betul. Jadi kalau untuk kedutan hanya yang tadi di mata saja, itu mungkin kalsium. Itu bisa, itu yang dikaitkan dengan mitos. Tapi kalau kedutannya udah terlalu sering dan mengganggu, kayaknya rezekinya juga nggak banyak ini yang datengin. Malah malah nanti saya. Betul. Oke, jadi memang sekali lagi ya, Guntur Syawli, kalau mungkin Anda mau bertanya nih tentang bedah syaraf atau penyakit-penyakit bedah syaraf tertentu gitu, silakan bisa Anda kirimkan pertanyaannya ke kita ke 081225225949 atau 081575780949. Tapi dok, yang paling sering atau yang sering kali ditemui kasus-kasus seperti apa sih dok? Selain yang tadi mungkin dokter sempat sampaikan kasus terakhir yang disebutkan oleh dokter tadi, yang banyak sekali ditangani di masyarakat Indonesia untuk bedah syaraf ini apa aja? Oke, kalau untuk bedah syaraf ini sendiri yang paling sering di Indonesia ini adalah kasus-kasus stroke Hmm. perdarahan dan juga stroke perdarahan itu yang sering kita tanganin dan juga hidrocephalus untuk anak-anak bayi seperti itu. Mm-mm. Terus kalau yang selanjutnya sering lagi kasus-kasus tulang punggung. Oke. Kasus-kasus tulang punggung ini banyak. Kalau untuk pasien-pasien yang tadi stroke seperti itu adalah kasus-kasus emergensi, sedangkan kasus-kasus tulang punggung ini mendominasi di ranah eh, operasi yang terencana atau operasi elektif istilah kita.
Mm, seperti mm, itu. mm, Jadi mm, tulang punggung dan kasus stroke itu yang terbanyak. mm. Kalau tulang punggung ini apakah termasuk misalnya untuk koreksi kelainan misalnya kan ada yang tulang punggungnya bengkok lah atau seperti atau cenderung lebih ke yang lain sih dok? Oke, kalau untuk tulang punggung yang tulang bengkok itu bisa juga dilakukan oleh bedah saraf, bisa dilakukan oleh bedah ortopedi. Jadi Oh. bukan tunggal untuk tulang punggung sendiri, tidak tunggal untuk bedah saraf saja, tapi bisa dokter ortopedi atau dokter bedah saraf. Mm-mm, Namun kalau misalnya kasusnya adalah tumor di dalam tulang punggung, di dalam sumsum tulang belakang, itu mm-mm. ranahnya bedah saraf gitu. Hmm, Jadi oke. di dalam tulang punggung itu ada saraf namanya sumsum tulang belakang. Mm-mm, Nah, dari sumsum tulang belakang itu ada tumornya, ada pembungkusnya, itu di dalamnya ada tumornya, di luarnya ada tumornya, itu ranahnya saraf. Sedangkan kalau tulangnya sendiri, tadi bisa bedah ortopedi, bisa bedah saraf. Gitu oke. Kak Ningrum. Mm-mm. Jadi kalau mungkin Anda udah kelainan kan akhirnya bisa tahu oh saya harusnya kemana nih gitu ya. Saya harusnya mencari konsulnya ke dokter apa nih gitu kan. Ini harus dipahami seperti itu. Tapi memang sebetulnya karena perkembangan teknologi gitu ya, orang Indonesia tuh sudah semakin pinter gitu, udah tahu oh ini karena semakin banyak mencari tahu, semakin banyak oh harusnya saya ngapain kemana. Cuman ya memang tadi kalau masa pengobatan seperti tadi dokter Erik sampaikan, ini kan memang butuh apa ya proses ya, nggak bisa yang langsung sekali ketemu dokter sembuh gitu ya nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi memang kalau misalnya harus bolak-balik ke rumah sakit ya dianggap aja piknik kalau saya tuh ya, pikniknya di rumah sakit. Ya, 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 betul, betul, betul. Karena memang itu tadi memahaminya dengan positif. Oke, tadi sepertinya kita rencana mau putar video-video apa ya dok ya? Yang mau kita bahas hari ini kayaknya. Oh, kebetulan kebetulan nggak bisa saya Oh bisa putar putarkan ya? di sini. Jadi ada yang tadi kedutannya wajah kayak apa, makanya tadi saya praktekkan langsung karena nggak bisa saya Nggak putar. YouTube. Kalau bisa saya putar, tadi saya putar mawar. Oke, Nah, nah gitu sih. kedutan tadi kedutan di wajah yang disampaikan oleh Betul. Dr. Erik itu sebetulnya penyebab utamanya apa? Apakah itu bisa langsung terjadi parah sampai seperti itu atau ada fase-fasenya dok? Ya, jadi tetap ada fasenya ya. Itu terjadinya karena apa? Kita kupas dulu. Karena apanya? Karena kalau tadi yang trigeminal neuralgia nyeri itu kan saraf nomor 5 trigeminal. Kalau yang ini saraf nomor 7 namanya saraf fasial. Kalau Hmm. nama lengkapnya nervus intermediofacialis itu saraf nomor 7 yang terkena pembuluh darah. Nah, Mm-mm. karena pembuluh darah ini dia teriritasi jadi kedutan. Kedutannya akan bertambah dengan aktivitas karena pembuluh darahnya yang menggerak akan juga semakin sering dengan meningkatnya detak jantung. Detak Mm-mm. jantung meningkat, pembuluh darahnya akan semakin mengiritasi sesuai nyutan dari jantung akan mengiritasi saraf nomor 7 tersebut sehingga kedutan makin sering. Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah itu awal-awal mungkin hanya waktu aktivitas berat seperti itu akan teriritasi, tapi lama-kelamaan karena sudah teriritasinya semakin sering, semakin bertambah menempelnya ke sarafnya, dia Mm-mm. akan kedutan itu akan tertarik wajahnya akan semakin parah. Kemudian untuk kedutannya sendiri hanya kedutan yang besar akan menimbulkan kedutan-kedutan. Jadi nadi makin berat akan menyebabkan kedutannya. Tapi kalau yang ringan-ringan karena sudah nempel, dia terus saja kayak kayak merot gitu. Seperti Mm-mm. itu. Hmm, awalnya Gitu Kak Nero. penyebabnya seperti itu. Oke. Nah, untuk eh, pengobatan atau mungkin apa ya penanganannya, apakah memang bisa ditangani dengan obat yang dikonsumsi atau hal-hal seperti ini harus ada intervensi dengan bedah dan lain sebagainya, dok?
Ya, ini saya kembalikan lagi ke pilihan keluarga ya. Tapi kalau rekomendasi secara medis, trigeminal neuralgia dan hemifasial spasme ini 90 sampai 95% akan membaik dengan pengobatan bedah mikro. Mm-mm, Jadi di bedah, kemudian kita singkirkan karena penyebabnya kan tadi, Kak mm-mm, Ningrum, karena mm-mm, penyebabnya adalah pembuluh darah yang menempel ke saraf. Pembuluh darah ini menempel ke saraf. Jadi tujuan kita adalah melepaskan pembuluh darah ini dari saraf. Melepaskan loh ya, bukan rusak pembuluh darahnya. Karena mm-mm, pembuluh darah di sini penting. Jadi kita lepaskan. Sedangkan kalau dikasih obat, sama aja kita ada barang nempel seperti ini, kita kasih obat dan berharap untuk obat itu akan menyelesaikan masalahnya, sepertinya mustahil. mm-mm, Kayak gitu. mm-mm, Cuman mengurangi fungsi sarafnya ya dengan cara ditekan, disupresi fungsi sarafnya sehingga tidak terasa nyeri di trigeminal neuralgia atau diinjeksi pelumpuh otot di wajah jadi kedutannya berkurang. Seperti itu bisa, tapi penyebabnya masih sama nggak Kak Niro? sama. Berarti pembuluh darah ini masih menempel ke saraf tersebut sehingga akan menyebabkan iritasi secara terus-menerus. Begitu obatnya selesai, begitu obatnya masanya tadi kalau diinjeksi botox untuk hemifasial spasme, itu Mm-mm, akan timbul lagi. Seperti itu. Itu saya kembalikan ke keluarga dengan kesiapan keluarga atau pasien untuk operasi apakah siap. mm-mm. Oke, tapi memang tadi pilihannya ada kembali kepada si pasien dan keluarga ini seperti itu ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Dok. Apakah itu sama dengan Bell's palsy, Dok? Oke, terima kasih sekali. Jadi Mm-mm. siapa ini tadi? Anonim? Iya. Masih anonim. Oke, jadi gini, Mirsa. Jadi kalau Bell's palsy itu lumpuh pada wajah. Mm. Ya, lumpuh pada nervus tujuhnya itu lumpuh. Sedangkan ini tertarik, teriritasi kronis sehingga dia malah kontraksi. Jadi bukan lumpuh tapi malah kenceng, Mm. kontraksi. Jadi kalau kontraksi otot jadi kedutan itu. Tapi kalau tidak kontraksi atau lemah atau lumpuh jadinya Bell's palsy. Sedangkan Mm. Bell's palsy itu sendiri kan multifaktor ya, ada banyak penyebabnya. Tapi terpicunya biasa karena risikonya karena kena angin yang kronis pada wajah paparan angin biasa pada pasien-pasien yang menggunakan kipas angin yang disempor ke muka atau kalau tidak pengendara mobil atau driver yang sering membuka kaca sehingga terterpa angin yang terlalu keras itu salah satu risiko kayak gitu. Jadi kelumpuhan dan kontraksi berbeda. Jadi eh, memang yang kena itu saraf ketujuh sama, tetapi penyebabnya berbeda gitu ya. Kalau yang Betul. satu Bell's palsy ini cenderung kelumpuhan, tetapi kalau untuk tadi itu ada karena dia kontraksi, justru dia yang terus bergerak seperti itu kan. Jadi akhirnya menjadi berbeda. Nah, em, mungkin buat Anda yang ada yang mau tanya silakan di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Nah, Dok, tadi kan awal kita juga bahas bahwa yang ditangani oleh spesialis bedah syaraf ini awalnya biasanya gejalanya orang datang karena nyeri gitu ya. Nyeri ini beragam, nyeri ini bisa bisa di seluruh tubuh kita misalnya mau di wajah tadi yang kita bahas memang dari segi wajah, tapi bisa juga di kaki, di tangan dan lain sebagainya gitu. Artinya ketika datang dia ngomong nyeri dari dokter spesialis bedah saraf juga akan mulai memetakan terlebih dahulu ya dok. Ini sebetulnya nyeri di kaki misalnya, tapi penyebabnya bukan hanya di kaki, bisa seperti itu ya dok. Bisa, betul. Jadi penyebab atau origin atau sumber dari nyeri itu misalnya nyerinya di lutut. Hmm, Yang paling dirasakan di lutut bisa karena sendinya, hmm, bisa hmm, karena ligamennya, bisa karena tulangnya, bisa karena ototnya di sekitar lutut, hmm, atau bisa karena saraf yang dari pinggang yang ke arah lutut ini terganggu, kecepetnya di pinggang. Ya, hmm, jadi kalau misalnya kecepet di pinggang, nyeri lutut ternyata, dan itu penyebabnya adalah kecepet di pinggang, jadi perlu tindakan untuk bedah di
pinggangnya itu untuk membebaskan cepitannya. Mau Mm-mm. itu cepitan karena tumor, mau itu cepitan karena bantalan sendi pinggang, atau karena yang lain, misalnya infeksi atau dan lain sebagainya, Mas Ian. Seperti itu. Oke. Jadi ini memang eh, nyeri itu adalah sebuah gejala, bukan bukan nyeri itu yang harus Penyebab diobati, tapi penyebabnya bisa betul. berbeda-beda gitu kan. Jadi kadang-kadang orang sakitnya apa nyeri, ya nyerinya itu nyeri karena apa itu harus harus dicari tahu satu persatu gitu ya, harus dievaluasi. Oh nyerinya di sini gitu. Nggak selesai hanya dengan nyeri, terus oh minum ini gitu ya. Padahal itu Ya, tidak menyelesaikan gitu ya dok ya. betul Kak Ningrum. Jadi kalau misalnya nyeri hanya ditangani dengan anti nyeri dan kembali lagi untuk minggu depan untuk berobat tambah anti nyerinya lagi, itu namanya belum menyelesaikan masalah, kecuali nyeri-nyeri primer pada kepala itu ada nyeri, istilahnya nyeri kepala primer. Seperti apa? Jadi ada nyeri kepala namanya tension type headache, kepalanya kayak diikat kencang. Tapi itu pun juga hilang timbul. Jadi kadang hilang, kadang ada. Jadi sebulan mungkin sekali, waktu terutama waktu akhir bulan ya kan, karena Hmm. udah menipis bulanan. Jadi itu bisa menyebabkan stres, dan stres fisik maupun psikis bisa menimbulkan namanya tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang. Oke. Seperti itu. Oke, ini lanjut ada WhatsApp yang masuk. Selamat siang dok, saya Adi. Saya mau tanya, ayah saya beberapa tahun yang lalu pernah kecelakaan. Lutut sebelah kanan terasa nyeri. Sudah diobati, tetapi sekarang justru lutut sebelah kiri yang terasa nyeri. Apakah ini, sebentar. Kadang kalau disingkat-singkat saya bingung bacanya. Ini kenapa Ah, ya dok? Oke, intinya ya, boleh, boleh, boleh. Ya, kalau nyeri yang pindah-pindah seperti ini, mungkin nanti kita bisa konsultasikan ke dokter reumatologi atau dokter ortopedi ya, nyerinya pindah dari kanan ke kiri kayak gitu. Kalau cepitan di saraf, itu sepertinya karena ada cepitan di situ biasanya akan lama, nggak akan pindah-pindah cepitannya. Karena Hmm. betul. Jadi kalau di bedah saraf itu atau penyebabnya itu bisa pindah-pindah. Kalau yang bisa pindah-pindah kayak gini biasanya adalah kelainan metabolik seperti rheumatoid arthritis. Itu Hmm. bisa menyebabkan pindah-pindahnya nyeri. Mm, mm, mm. Oke, berarti kalau misalnya untuk gejala yang memang ke syaraf itu nyerinya itu tercenderung menetap atau seperti apa, Dok? Menetap dan menjalar. Oke, menetap dan menjalar itu Jadi gejala utama. uh, menjalar itu maksudnya bukan misal cepitannya di pinggang tadi akan turun sampai ke lutut. Itu kalau di dermatom L3. Kalau di dermatom L5 dia akan turun sampai ke jempol kaki, menjalirnya ke jempol kaki. Kalau S1 akan menjalarnya hingga ke tumit dan kelingking dari kaki. Seperti itu. Jadi menetap dan menjalar kalau keluhan pada nyeri karena penekanan saraf. Oke, Seperti jadi menetap dan menjalar. Tapi nyerinya ini ada spesifikasi tertentu nggak sih, Dok? Dalam artian begini, karena kadang-kadang ada orang ini nyerinya tuh nyeri yang cenderung kayak panas atau seperti apa. Tapi yang pasti adalah gejala utama kalau ini timbul dari saraf tadi nyerinya menetap dan cenderung menjalar seperti itu ya, yang awalnya seperti itu. Mm-mm. Nah, kemudian juga ada karakteristik nyerinya itu sendiri, dia seperti tersetrum atau Oke. panas atau dingin. Jadi ada gangguan, istilahnya gangguan sensibilitas atau sensorik, Hmm. panas, dingin, tersetrum, kesemutan, terus kalau udah geringgingan kayak gitu, itu hal-hal yang sering pada nyeri-nyeri neuropatik atau nyeri-nyeri karena cepitan saraf ini yang berasal dari saraf Hmm. gitu. Oke, nyerinya menetap menjalar, lalu ada sensasi semacam, ya ini semacam sensasi sebetulnya ya, kayak panas atau dingin atau semacam tersetrum gitu Betul, kan.
Nah, Betul, yang paling sering kalau misalnya pasien pada leher, itu tangannya, cepitannya pada leher, mm, tangannya seperti dingin, nanti dikasihin balsem, terus, 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 hingga kemudian nanti udah nggak tahan, baru mau MRI ke dokter, seperti itu. oke. Jadi sensasi dingin ini bukan 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 hanya sensasi sebetulnya gitu ya, sensasi yang kita rasa, tapi sebetulnya enggak juga gitu ya dok ya. Jadi memang bukan bukan karena ada dingin dingin misalnya ada es batu atau karena ada Hmm. kipas anginnya kena di Karena tangan, tapi AC memang ya. benar-benar Mm, gangguan saraf. Betul. mm, Karena mm. gangguan saraf itu dia ada yang ngatur nyeri, yang ngatur untuk sensasi dingin dan panas itu yang terganggu. Oke. Terus semacam kayak tadi kesemutan dan lain sebagainya itu eh, juga juga berhubungannya dengan eh, saraf gitu ya. Nah, Betul. dok, ini kan kadang-kadang jadi kayak apa ya pandangan masyarakat orang kalau yang berhubungan dengan kayak syaraf gitu-gitu tuh cenderungnya orang merasa wah ini karena faktor usia gitu ya. Jadi eh, tapi bener nggak sih gangguan syaraf ini juga em, karena faktor-faktor usia ini atau sebetulnya siapa saja bisa gitu. Ya, sebenarnya lebih tepatnya kita bukan bilang ini cuma faktor usia ya, tapi faktor gaya hidup. Jadi gaya Oh. hidupnya misalnya dia pekerja keras, ngangkat-ngangkat berat, pakai punggung, dan caranya mengangkat angkat beban berat ini salah. Misalnya dia tukang panggul galon, ternyata dia salah caranya. Nah, itu akan menyebabkan penuaan yang lebih dini, proses degeneratif yang lebih dini. Nah, degeneratif atau penuaan yang lebih dini ini bisa terjadi pada tulang pinggang, tulang punggung, ataupun tulang leher. Nah, itu yang menyebabkan akarnya jadi saraf kecepit, seperti itu. Memang prosesnya adalah proses istilahnya kalau di medis itu degeneratif atau penuaan, tapi bukan orang tua saja. Gaya hidup yang salah dapat menyebabkan degeneratif yang lebih cepat atau lebih pada usia muda. Banyak ada pasien kasus usia 30 tahun seperti itu, dan ini terkena cepitan pada saraf tulang punggung. Selain itu, ada lagi nggak ada apa pada kecelakaan, pasien-pasien yang kecelakaan itu akan terjadi uh, trauma pada tulang punggungnya di leher, punggung, pinggang yang akan menyebabkan cepitan tadi ada. Atau misalnya lagi karena tumor. Tumor tidak selalu pada usia tua, bisa ada pada usia muda. Pada anak-anak kemarin ada usia SMA itu, ada yang namanya kita sebut schwannoma. Nah, schwannoma itu adalah tumor jinak pada selubung saraf, sel Schwann atau selubung saraf ini yang menyebabkan dia akhirnya lumpuh. Setelah dioperasi, pasiennya bisa melakukan hobinya lagi, yaitu main volley. Itu Hmm. puji Tuhan, berkatlah untuk pasien tersebut, Mm, kayak mm, mm, gitu. Dan itu prosesnya dari yang tadinya lumpuh nggak bisa jalan, bisa main volley itu mungkin hanya setelah operasi dia langsung terasa berbeda dan bisa jalan. mm, Kemudian seminggu 2 minggu fisioterapi, kemudian mm. bulan depan dia udah mencoba untuk main volley tapi belum berani loncat. Seperti itu. Oke. Oh, jadi ini memang tadi ya gaya hidup ini istilahnya orang itu geraknya gitu ya atau misalnya tadi cara cara ngambil barang atau mungkin cara mengangkat sesuatu itu berpengaruh sekali sebetulnya gitu ya, Dok ya. Bukan persoalan tua atau muda, tapi kalau ini dilakukan terus-menerus bisa bisa jadi apa namanya terjadi gangguan nantinya. Seperti itu ya, Dok. Betul, betul sekali Kak Ningrum. Jadi memang gaya hidup tadi memang penting untuk kita melakukan gaya hidup yang benar. Semua itu ada cara. Kalau cara makan, kalau kita pengen ini kan makan, kita makan, selesai baru minum. Seperti itu Mm-mm. ya, supaya makanannya yang diasup bisa, yang masuk intake-nya bisa lebih banyak, sehingga tidak terlalu kenyang. Kecuali kalau kita misalnya mau memang sengaja mau mengurangi makan, kita bisa minum air putih dulu lebih banyak, kemudian baru diberikan makanan, sehingga udah terasa kenyang dulu sebelum makan, itu bisa. Itu salah satu cara ya Kak Ningrum. Nah, kalau cara untuk mengangkat galon, cara untuk mengangkat barang yang berat itu ada, yaitu dengan apa? Dengan tidak menggunakan menekuk
tulang punggung atau membungkuk dari tulang punggung, tapi kita lebih baik menggunakan lutut untuk Menopang. ditekuk. Hmm. Jadi lututnya ditekuk. Mm-mm. Sebenarnya saya punya satu edukasi untuk mengangkat galon, tapi mungkin lain kali saya persiapkan dulu ya untuk mengedukasi mengangkat galon supaya apa? Supaya tidak menggunakan tulang pinggang dan lututnya juga tidak terkena. Jadi ada caranya. Mm-mm. Oke, ada ternyata ada cara atau skillnya gitu ya khusus gitu ya karena Betul. ini eh, sering kali kita lupa gitu ya pengen cepetnya aja kita bungkuk yang jadi tumpuan itu justru sebetulnya tulang punggung dan ini sebetulnya sangat berbahaya ya dok ya. Betul, betul sekali kan, Ingrum. Jadi kalau kita memang menggunakan tulang punggungnya itu terlalu sering, ya kan, bantalannya akan, apalagi waktu mengangkat beban, bantalan akan lebih gampang aus atau menua tadi. Oke, dan ini sangat berpengaruh juga terhadap eh, syarafnya gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, apakah efek kecelakaan bisa terjadi setelah bertahun-tahun kemudian? Saya pernah jatuh dari tangga dan kepala terbentur. Terima kasih, Dok, dari Ria. Oke, Rian. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Ya, ini cukup bagus ya. Yang perlu ditanyakan lagi, apakah efeknya bisa terjadi bertahun-tahun atau berbulan-bulan setelah kecelakaan? Bisa. Mm-mm. Apa dulu tapi yang dikeluhkan Rian atau yang dikeluhkan pasien itu apa? Ya, itu perlu kita gali lagi. Karena misalnya nyeri kepala pasca jatuh, itu apakah berhubungan dulu saya jatuh waktu kecil, sekarang jadi suka-suka pusing. Sepertinya kalau yang seperti itu enggak, karena pusingnya yang sekarang pasti berbeda dengan yang dulu. Kalau yang kecelakaan zaman dulu nyeri. Cuman kalau yang ini yang pernah dialami itu pasien yang jatuh di waktu SMA, Mm-mm. terus nggak kerasa dia ternyata ada patah di tulang-tulang di dasar tengkoraknya, ada patah dan dia ada cairan yang rembes. Oke. Setelah tapi itu waktu itu udah dikasih obat membaik. Mm. Kemudian datang eh, 1,5 tahun atau 2 tahun ya, 1,5 tahun 2 tahun kemudian itu datang dengan ada infeksi pada otak. Itu Mm. bisa terjadi. Jadi karena cairannya rembes gitu, dia nggak kerasa, istilahnya Kak, dia merasakan hanya keluar ingus dari hidung, sering pilek, jadian habis kecelakaan jadi sering pilek. Padahal bukan pilek, tapi ternyata itu cairan otak yang keluar lewat hidung dan itu menyebabkan adanya, itu udah berobat kemana-mana, itu berobat ke dokter umum, dokter THT, dokter dokter THT ya. Itu kemudian dibilangnya sinusitis seperti itu. Terdiagnosanya sinusitis. Mungkin penyampaian pasiennya juga karena udah terlalu lama trauma atau kecelakaan kepalanya, nggak menyebut lagi ada kecelakaan kepala sehingga dokternya Mm. juga nggak tahu, dipikir Mm. ini oh ini sinusitis keluhan pasiennya karena dia nggak menyebutkan lagi tentang kecelakaan kepalanya. Itu yang misinformasi seperti itu yang melit pasien akhirnya pengobatannya jadi terdiagnosa sinusitis. Padahal kalau dia cerita ada kecelakaan sebelumnya saat itu sering keluar cairan, mungkin dokter akan menotis gitu. Ini oh ini beda ini. Ini sesuatu dari cairan otak. Nah, akhirnya dia datang infeksi di dalam kepala dan itu berakibat kurang baik. Kalau untuk pasien infeksi di otak ini bukan suatu yang mudah untuk kita lawan gitu. Mm. Kayak beda sama infeksi kayak DHF atau DB, demam berdarah seperti itu akan self-limiting disease atau penyakit yang Bisa sembuh. membatasi dirinya sendiri. Dia self-limiting, cuma 1 minggu, 2 minggu, parahnya 1 minggu lah. Di dalam 3 sampai 5 hari kan fase paling kritisnya dari DB. Tapi kalau infeksi di otak itu sulit untuk kita perbaiki atau kita bersihkan total. Biasa akan ada muncul sequelae atau komplikasi dari infeksi dalam otak. Seperti itu, Kak Ningrum. Oke, jadi memang tadi ya patut untuk kita eh, runut lagi sebetulnya gitu ya. Apalagi semacam tadi, misalnya keluhan di pinggang gitu ya, atau keluhan di punggung.
harus diingat lagi nih, ini sejak kapan nih terjadi seperti ini gitu ya. Misalnya gitu ya. Oh, kemarin itu waktu saya salah gerak atau saya salah angkat atau saya dari jongkok salah posisinya. Itu nantinya ketika kita bisa review ke situ, dokter juga akan lebih mudah. Oh, mungkin ini kemungkinannya ada seperti ini. Seperti itu ya, Dok ya. Betul, betul sekali Kak Ningrum. Makanya tadi saya bilang ngobrolnya harus intens. Itu lebih 90% dari diagnosa kita itu dari ngobrol dengan pasien itu kalau kita intens itu bisa dapat 90%. Tapi kalau Hmm. misalnya pasiennya memang susah cerita, cerita Hmm. cuma sebatas-batas, ya kita jadi ngelakuin banyak pemeriksaan penunjang. Sedangkan kalau dari ngobrol intens saja kita bisa dapat 90%, kenapa tidak gitu? Ya, betul. Ini perlu untuk dicari taunya gitu. Itu kita perlu merunut lagi. Masalahnya, persoalannya seringkali kita abai. Gitu ya. Jujur, ini seringkali kita abai terhadap sekecil apapun gejala yang terjadi pada tubuh kita. Karena kita merasa, ah ya sudah, itu gitu ya. Sudah terbiasa karena. Betul. Ah, nyeri misalnya. Ya, itu nyerinya ya udah kan udah hilang. Kan nggak kerasa lagi. Terus kemudian nggak tahu bahwa ini bisa berbulan-bulan kemudian terjadi sesuatu yang lebih lebih besar gitu. Bisa terjadi seperti itu ya, Dokter Erik ya? Betul, jadi kalau misalnya kita itu seringkali biasakan itu yang kurang. Ya. Mungkin ini pesan di luar medis ya, Betul. membiasakan itu tidak baik. Biasanya seperti ini bisa kok. Biasanya dengan nyeri kayak gini ya kita minumi jamu aja kok kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang baik kalau kita membiarkan hal itu terjadi berlarut-larut terus-menerus. Biasanya apa? Udah biasanya marah-marah kok normal, dianggap normal itu tidak baik. Jadi sebaiknya ya kualitas harus tetap baik. Jadi apabila ada nyeri ya konsultasi. Kalau memang dirasa mengganggu, kualitas hidupnya terganggu, boleh konsultasi untuk mencari sumber dari nyerinya itu sendiri, Kak Ningrum. Iya. Oke. Ada satu dokter siapa ya saya lupa sempat ngobrol juga dengan saya lebih baik tidak terjadi apa-apa daripada gitu ya lebih baik lebih kayak yuk cari tahu gitu daripada nanti sudah terjadi lebih parah menanganinya tadi seperti yang dokter Erik cerita ini agak sudah lebih susah karena harusnya kemarin bisa nih ditangani dengan cepat gitu ya dok ya. Betul. Ini kayak kalau saya bilang istilahnya kayak orang naik mobil, Kak Ningrum. Oke. Mm-mm. Kalau naik mobil malam-malam kita nyalain lampu nggak kan, Niro? Oh pasti. Pasti Harus. kan. Nah, kenapa kalau kita nyalain lampu? Karena kalau kita menyalakan lampu itu, kita tahu di depan ada apa-apa yang akan kita hadapi kemudian. Mm-mm. Ya. Daripada kita, oh kita nggak usah cari aja. Saya takut kalau nanti terdiagnosa tumor, terdiagnosa stroke, seperti saya takut. Kalau stroke pasti ya biasa orang cari pertolongan karena mendadak. Tapi kalau tumor itu karena udah terbiasa, pasien biasanya nggak mau berobat. Takut Mm-mm. ketahuan tumor. Padahal salah. Kalau kita tahu ke depan, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Kalau kita tahu ke depan itu ini diagnosanya apa, ini permasalahannya apa, kita bisa mempersiapkan diri sehingga kita lebih siap. Kalaupun kita tetap tidak bisa mempersiapkan diri, paling tidak keluarga bisa mempersiapkan diri Ya. apabila nanti terjadi sesuatu dengan pasien. Atau kalau enggak yang kita cintai, anak-anak kayak gitu bisa kita persiapkan. Misalnya nanti ternyata mau, aduh aku mau nyiapkan anakku ini ternyata aku tumor, mungkin usianya tidak akan lama. Mm-mm. Itu saya akan mempersiapkan lebih baik untuk pendidikan anak, untuk kedepannya, kayak gitu. Macam-macam karena tidak hanya masalah medis saja. Kalau kita mikirin masalah medis tapi keluarga tidak terpikirkan, sayang sekali seperti itu. Betul, betul. Oke, ini memang menarik ya Kudu Shaoli dari kita berharap dari apa yang kita obrolin hari ini kita lebih lebih paham terhadap diri kita. Ayo mulai diamati, ayo mulai jangan hanya diabaikan gitu ya. Bukan membuat kita menjadi parno atau jadi orang kok jadi kayak ketakutan sih bukan, tetapi lebih aware ya terhadap apa yang terjadi pada tubuh ini. Jujur karena kalau nantinya terjadi sesuatu, kita udah tahu oh ceritanya begini nih, dokter juga akan lebih mudah untuk mencari terjadi sesuatu. Bila Anda membutuhkan untuk pertolongan dari spesialis bedah saraf, bisa bersama dengan Dokter Erik di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Hari apa aja, Dok? Dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 13.
Oke, hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Bisa langsung datang bersama dengan Dr. Eriko Lemina di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Dr. Erik, ada pesan nggak buat Good News Family? Pesan sehat deh buat pendengar yang siang hari ini bersama dengan kita. Pesan sehat ya. Kalau pesan sehatnya tadi gaya hidup harus baik, harus sehat, dan juga sayangi keluarga, sayangi pasangan, orang tua, anak, supaya apa? Supaya hidup kita berkualitas. Amin. Yes. Terima kasih Dr. Erik ya buat waktunya boleh ngobrol di siang hari ini. Ya, terima kasih sekali Kak Ningrum. Ya, selamat melanjutkan tugas, dok. Selamat siang, selamat melanjutkan tugas juga. Bye-bye.